Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Prajabatan, Prodi Pendidikan Matematika Gelombang 1 tahun 2024, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas topik 3 demonstrasi kontekstual mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya mengenai mengulas asesmen di ruang kelas. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil ulasan saya mengenai asesmen yang digunakan di ruang kelas yang diberikan oleh guru pamong saya yang berada di tempat PPL saya, yaitu di SMK Negeri 3 Medan. Beliau adalah Ibu Insinyur Mira Ilham MPD. Di sini identitas modul ajar pada mata pelajaran matematika kelas 11 di fase F. Capaian pembelajaran. Di akhir fase E, peserta didik mampu melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan antara dua variabel numerikal. Mereka dapat memperkirakan model linear terbaik atau best fit pada data numerikal. Mereka dapat membedakan hubungan asosiasi dan sebab akibat. Peserta didik memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Memahami analisis data dan peluang statistika untuk data bivariat, asosiasi antara dua variabel kategorikal dan antara dua variabel numerikal, model linear terbaik atau best fit pada data numerikal. Materi ajar yaitu analisis data dan peluang statistika. Jenis asesmen yang digunakan formatif dan sumatif. Bentuk asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif, di mana penilaian dilakukan di saat diskusi berlangsung dan pada saat tanya jawab tentang materi statistika ini. Asesmen sumatif yaitu penilaian dilakukan dengan mengerjakan tes esai berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Penilaian sikap, penilaian teman sebaya terhadap kemampuan temannya dalam berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Asesmen yang digunakan oleh guru telah menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik, dimulai dari asesmen awal atau asesmen diagnostik yang berisi materi prasyarat. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum memasuki materi yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu asesmen formatif, di mana asesmen ini yang menunjukkan kesesuaian perkembangan peserta didik. Karena saat peserta didik mengerjakan tugas atau LKPD secara berkolaborasi atau kelompok, hal itu akan melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Keterampilan berbahasa dan berbicara di depan umum atau kelas juga akan terasa melalui presentasi mengenai hasil diskusi yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Asesmen formatif ini meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik ialah pada bagian asesmen formatif,
di mana guru memilih asesmen dengan mempertimbangkan fenomena sosial yang dekat dan sering dilihat oleh peserta didik, seperti pada saat peserta didik melakukan diskusi dengan teman sekelompoknya terkait tugas LKPD materi statistika. Dalam hal ini, diskusi peserta didik mempunyai pemikiran dari jawaban masing-masing peserta didik. Selain itu, asesmen tersebut juga mempertimbangkan karakteristik dari peserta didik yang beragam. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik ialah asesmen formatif. Guru bisa memberikan asesmen yang sesuai dengan kemampuan peserta didik setelah melakukan refleksi terhadap asesmen awal. Melalui asesmen awal tersebut, guru bisa memberikan LKPD yang sesuai dengan tingkat capaian kemampuan diri peserta didik, baik peserta didik dengan tingkatan rendah, sedang, maupun tinggi. Dan di asesmen sumatif, peserta didik melakukan tes tertulis tentang materi statistika yang telah dipelajari. Peserta didik bisa mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dan guru dapat mengetahui kesesuaian kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yaitu ketika terdapat kelompok yang maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, di mana kelompok lain menanggapi hasil presentasi tersebut. Selain itu, setelah pembelajaran juga dilakukan penarikan kesimpulan yang memberikan kesempatan peserta didik untuk menyebutkan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran dengan bahasanya sendiri. Yang terakhir yaitu, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi guru kelas, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik adalah saya akan menilai sejauh mana peserta didik mampu memenuhi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jika saya menggunakan asesmen formatif berupa penugasan, saya akan melihat sejauh mana peserta didik mampu menyelesaikannya. Jika dia dalam tahap berkembang, saya akan memberikan masukan dan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaikinya. Nilai yang digunakan adalah hasil terbaik dari 2 kali tugas tersebut. Selanjutnya, jika saya menjadi guru kelas, saya akan mencoba berbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik di kelas saya, seperti menyediakan perangkat pembelajaran yang membuat peserta didik lebih semangat belajarnya, memberikan materi dan soal sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, melibatkan orang tua dalam perkembangan pembelajaran peserta didik di sekolah, dan mengevaluasi setiap perkembangan peserta didik selama saya masuk di kelas. Baiklah, cukup sekian hasil pemaparan saya mengenai mengulas asesmen di ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.